set, go! Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini aku pengen ngebahas mengenai stretch mark. Jadi kalau kalian punya masalah dengan stretch mark, pastiin kalian harus nonton video ini sampai habis karena aku bener-bener bakal share pengalaman dan cara-cara ampuh yang aku lakuin buat mencegah dan menyamarkan stretch mark. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena setiap minggunya aku bakal bagiin tips-tips parenting, pregnancy, cooking, beauty, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman yang masih kurang familiar sama stretch mark, stretch mark itu adalah tanda yang timbul di kulit kita akibat adanya peregangan. Ini peregangan yang sangat intens dan peregangan yang terlalu cepat. Pada umumnya, ibu-ibu yang sedang hamil itu akan mempunyai guratan yang berwarna merah. Karena sebenarnya kolagen dan elastinnya itu baru aja pecah, makanya warnanya merah. Nah, jadi stretch mark itu masih baru. Nah, seiring berjalannya waktu, ataupun setelah ibunya melahirkan, stretch mark itu akan berubah menjadi putih. Which is, berarti stretch marknya itu sudah lama. Jika kalian ingin menggunakan krim stretch mark, itu akan lebih bagus dipakai pada saat stretch marknya itu masih berwarna merah ketimbang warna putih. Jadi anggapnya itu kayak lukanya itu masih baru, jadi itu lebih gampang healingnya dan recovery prosesnya itu akan jauh lebih bagus dibanding stretch mark yang sudah berwarna putih. Stretch mark itu bisa muncul di beberapa bagian yang mempunyai kemungkinan membesar. Contohnya ada di lengan, di sini yang dekat ketiak sini. Nah, terus dia gitu perut, kemudian pangkal paha, kemudian bokong, dan payudara. Cewek itu mempunyai resiko 2,5 kali lipat lebih gede daripada cowok. Nah, jadi sebenarnya kayak stretch mark itu adalah problematika para wanita ya. Tapi sebenarnya ada faktor-faktor lainnya juga yang mempengaruhi orang dalam mempunyai stretch mark. Contohnya adalah genetik. Jadi bisa dilihat dari papa mama kalian punya stretch mark nggak sih? Terus orang-orang yang mau jadi bodybuilder gitu, kayak mau bikin badannya mereka itu besar dalam waktu yang cepat. Nah, kemudian anak-anak yang beranjak remaja, biasanya kalau misalnya dari anak-anak berubah jadi teenager itu kayak tiba-tiba langsung berubah aja, kayak langsung badannya tinggi banget, atau badannya jadi besar, atau payudaranya langsung muncul gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan stretch mark. Kemudian ada juga yang paling common adalah di ibu-ibu hamil. Nah, jadi aku pribadi itu baru tahu stretch mark itu waktu aku hamil dan lahiran. Nah, jadi waktu aku hamil itu, pas aku udah deket mau lahiran gitu, kita kan kayak ada senam hamil gitu kan. Nah, terus ngeliat banyak ibu-ibu yang ternyata ada stretch mark gitu di badan dia. Dan aku baru mulai Google gitu, kayak, oh stretch mark kayak gini gitu loh, dan karena apa. Nah, tapi aku bersyukur banget, karena waktu aku hamil, dari kehamilan aku pertama, dari trimester pertama, dokter kandungan aku itu udah bilang sama aku, "Wi, kamu harus pakai minyak zaitun mulai dari sekarang." Itu benar-benar ngebantu perut aku dan beberapa bagian lainnya seperti paha, kemudian lengan, dan payudara itu jadi nggak ada stretch mark sama sekali. Di kehamilan aku yang pertama dan yang kedua. Di kehamilan aku yang ketiga ini, aku ada stretch mark sedikit di bagian perut. Nah, jadi balik lagi, aku ngerasa bahwa stretch mark ini sesuatu yang nggak bisa kita hindari, tapi apa yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kulit kita tetap elastis. Jadi mencegah resikonya ya, kayak menurunkan resikonya sebanyak mungkin. Dan menurut research, belum ada krim yang mampu menghilangkan stretch mark itu sampai 100%. Jadi menyamarkan mungkin ada, tapi kayak untuk menghilangkan itu belum ada. Pertama, yang aku pakai adalah minyak zaitun. Minyak zaitun yang aku pakai ada 2 merek. Nah, yang pertama adalah yang ini. Ya, ini dari Mustika Ratu. Ini harganya ekonomis banget sih, dan kalian bisa dapat di mana aja. Nah, yang kedua yang aku pakai adalah dari Sari Ayu Marta Tilaar. Nah, yang ini kalau aku bisa bilang kualitasnya itu jauh lebih bagus yang Sari Ayu gitu. Yang ini juga oke, cuma ini menurut aku masih kalah gitu loh. Kalau yang itu bener-bener kayak konsentratnya gitu. Sangat-sangat hydrating, sangat-sangat moisturizing. Cara pakainya gimana ya? Biasanya
Yang kecil itu, sorry sekarang aku lagi nggak ada karena aku udah cari di marketplace, itu lagi out of stock barangnya. Lengan, paha, perut, bokong, payudara, itu semuanya kalian harus pakai. Jadi jangan tunggu sampai ada guratan-guratan muncul, baru nih kalian kelabakan mulai pakai. Jangan. Tapi kalian harus pakai ini benar-benar dari awal kalian udah tahu hamil, kalian harus langsung pakai. Karena biasanya karena hormon itu juga bisa berpengaruh dengan kulit kita. Jadi kulit kita itu kayak kelihatan semakin kering. Nah, kalau misalnya kulit kita kering, jangan dibiarinin, tapi kita harus benar-benar udah pakai minyak zaitun nih misalnya, tapi masih tetap kering nih. Mesti gimana dong? Nah, kalian tambahinlah body lotion. Nih, aku pakai ini Jergens. Nah, kalau ini adalah lotion favorit aku. Gitu. Yang ini juga teksturnya itu light ya, kalau yang ini nggak terlalu berat-berat banget. Nah, untuk krim stretch marknya, aku pakainya itu belakangan gitu loh. Jadi aku pakainya itu mulai di bulan kelima atau masuk ke trimester kedua. Nah, itu aku baru mulai pakai krim stretch marknya, itu dari Clarins. Oke, pertama gunakanlah produk-produk yang udah aku rekomendasikan tadi itu sesuai bulannya. Kulit kita harus telaten supaya benar-benar kelihatan hasilnya. Terus yang kedua adalah berat badannya itu dijaga. Jadi kalau bisa berat badannya jangan terlalu banyak, jangan sampai 20 kilo gitu loh. Nah, kalau bisa di bawah itu belasan atau disesuaikan dengan badannya. Gimana caranya? Yaitu dengan olahraga ringan seperti jalan atau tetap beraktivitas, kemudian makan yang cukup, minum yang cukup. Terakhir adalah minum air putih yang banyak. Nah, karena air putih itu sendiri bisa menghidrasi badan kita sehingga badan kita itu juga jadi nggak kering. Sekitar 2-3 liter per hari. Ya, ada dua cara nih. Pertama dengan medis, kedua dengan tradisional atau bahan-bahan alami. Kita bahas yang medis dulu ya. Kalian bisa langsung aja ke dokter spesialis kecantikan atau spesialis kulit. Biasanya dokter akan menyarankan untuk terapi-terapi seperti terapi laser, terapi sinar, kemudian terapi mikrodermabrasi dan lain-lain gitu. Itu harus dikonsultasikan lagi ke dokternya. Nah, sementara untuk yang tradisional itu kita bisa pakai bahan-bahan alami yang ada di rumah. Contohnya lidah buaya. Nah, lidah buaya bisa kita potong, terus kita ambil isinya, lalu kita kayak cemek-cemek gitu. Terus kita jadiin masker deh di bagian yang ada stretch mark-nya. Diamkan 15 hingga 20 menit, kemudian bilas. Atau kita bawa mandi juga boleh. Nah, terus yang bahan yang kedua adalah ampas kopi. Nah, ampas kopi ini kayak udah terkenal ya bagusnya. Itu karena dia ada antioksidan di dalamnya. Nah, ampas kopi kita campurin dengan minyak zaitun. Agak kayak padat sedikit, lalu kita jadiin deh masker 15-20 menit lagi, terus kita bilas. Nah, dan yang terakhir, kita juga bisa memanfaatkan lemon. Lemon itu punya banyak vitamin C, dan vitamin C itu bagus banget untuk meregenerasi kulit. Nah, tapi sayangnya lemon itu kan sifatnya asem ya. Nah, kalau misalnya kita taruh itu kadang-kadang banyak kulit yang nggak cocok. Nah, kulit yang sensitif itu nggak cocok. That's why caranya itu kita ambil sedikit, kemudian kita olesin di tangan kita dulu. Kalau misalnya tangan kita rasanya aman, berarti kita boleh lanjut nih. Jadi kita olesin di bagian yang ada stretch mark. So, itu semua tips dan pengalaman dari aku. Aku berharap video ini benar-benar bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian pengen share pengalaman kalian mengenai stretch, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan see you guys again in the next video. Bye!